Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Persis khususnya kelas 9 yang Bapak cintai, semoga hari ini kalian punya kabar yang baik. Dan hari ini kita bisa bertemu melalui video ya, online ya, dan belum bisa bertatap muka karena situasi dan kondisi masih berada di dalam kondisi yang masih adanya wabah. Insya Allah mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan bulan Agustus ya, dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan KBM-nya ya langsung ya. Tetapi untuk saat sekarang ya KBM kita melalui online dulu sementara agar kalian ya tidak meninggalkan kewajiban kalian dalam menuntut ilmu ya. Terutama untuk kelas 9 yang kalian sudah berbahagia di kelas 9 yang tadinya kelas 8 sekarang kelas 9 ya. Anak-anakku, untuk kelas 9 bab yang kita akan bahas mengenai akhlak masuk kepada bab targhib fi makarimil akhlak. Halaman, lihat Kitabul Gumaromnya, halaman 689 ya. Bab yang pertama yang kita bahas untuk semester kelima yaitu bab targhib fi makarimil akhlak. Dorongan untuk memiliki akhlak yang terpuji ya. Untuk tema hari ini diambil dari nomor hadis 1547. Kalian perhatikan ya. Coba buka Kitabul Gumaromnya. Ya, hadis 1547. Mengenai pembahasan kita adalah keutamaan jujur. Ya, jadi keutamaan jujur baik di mana saja kita berada. Jadi tanamkan jujur dimanapun kita berada. Nah, ini materi bab pertama. Ya, sekali lagi bab pertama ini Bapak kasih judul ya, keutamaan jujur dimanapun kalian berada. Ya. Jadi mau di mana saja, ada orang tidak ada orang, kalian harus jujur. Dan jujur itu adalah ya sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim yang mempunyai sifat jujur maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dulu hadisnya, Bapak bacakan hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdibu wa yataharal kadib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaq alaih. Dalam hadis ini ya masuk ada 2 poin dalam hadis ini ya. Ada 2 isi.
Isi yang pertama, Nabi menerangkan tentang keutamaan jujur. Ya. Kemudian isi yang kedua dalam hadis ini, hati-hati dengan dusta. Jadi jujur lawannya dusta. Gitu ya. Ya. Biasanya dalam kehidupan itu ada yang jujur, kadang dusta. Ya. Ya, kadang jujur, kadang dusta. Nah, yang diharapkan oleh Allah harus senantiasa jujur dimanapun kita berada. Jangan mencoba-coba mendekati dusta. Nanti kalian akan terus berdusta. Ya, jangan coba-coba gitu ya. Atau kalau jajanan ingin cicipi gitu, mencicipi, jangan ya. Kalau urusan dusta, jangan ingin mencicipi, karena kalau sudah mencicipi nanti ketagihan. Ya, anak-anakku ya, ingat keutamaan ya jujur. Ini yang pertama. Poin pertama adalah keutamaan untuk senantiasa jujur. Jadi jujur itu merupakan sifat yang terpuji. Jadi jujur itu adalah sifat yang terpuji. Ya, makanya apa itu asidku? Asidku itu matabiqul waqi. Ya, sesuai, cocok dengan keadaan, selalu selaras dengan peristiwa, selalu selaras dengan kondisi, selalu selaras dengan keadaan. Itu asidku. Ya, artinya jujur. Asidku itu jujur. Gitu. Dimanapun ada peristiwa itu jujur. Dalam keadaan begini jujur. Ya, itu asidku. Selalu cocok. Ya, sesuai dengan apa yang terjadi. Selalu cocok, selalu tepat dengan apa yang terjadi. Itu asidku. Ya. Bahasa mudahnya adalah jujur. Bahasa mudahnya itu adalah jujur. Ya. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jujur. Tuh. Alaikum tuh hendaklah kamu bisidqi. Ya, berpegang kepada kebenaran. Ya. Berpegang kepada kejujuran. Gitu. Berpegang kepada keadilan. Itu alaikum bisidqi. Karena kejujuran itu kan merupakan kebenaran. Gitu. Kalau dalam Quran itu anak-anak disebut kulil hak, katakan yang benar. Itu kan jujur. Ya, jangan sampai berbohong. Katakan saja yang benar. Kulil hak, katakan yang benar. Walau kana murran, itu hadis Nabi contoh untuk bersikap jujur. Katakan yang benar walaupun pahit. Silakan aja. Yang penting katakan yang benar aja. Nah, jadi kebenaran itu merupakan kejujuran. Alaikum bisidqi. Ya, jadi Nabi menekankan dalam hadis ini agar kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang jujur. Terutama jujur terhadap diri sendiri. Itu ya, terutama jujur terhadap diri sendiri. Jangan selalu membohongi diri sendiri, jangan. Belajarlah jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap orang tua. Jujur terhadap para guru, dewan-dewan guru, jujur. Ya. Jadi harus belajar, dan itu wajib bagi kalian untuk bisa berlaku jujur, menjadi hamba Allah yang senantiasa jujur
yang senantiasa berada dalam kebenaran. Ya. Kalau kita sudah memeliharanya, anak-anakku, kalau kita sudah menjaga kejujuran, kapanpun dan dimanapun, insya Allah ini akan membawa, ya, akan membawa kepada kebaikan. Jadi kalau kita itu betul-betul jujur, insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Artinya apa? Pahala kita dapatkan dari Allah, keridhaan juga kita dapatkan dari Allah, sayangnya Allah kita dapatkan, ya, kasih sayangnya Allah kita dapatkan, segalanya berkah, rahmat, semua akan kita dapatkan itu dari Allah. Kalau kita selalu senantiasa berlaku jujur, itu, ya. Jadi dimanapun kalian selalu ingat, terapkan terus kejujuran ini. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar, ya, ini dimasukkan dalam bab akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kalau seseorang sudah mempunyai sifat jujur dalam segala hal, ya. Jadi belajarlah gitu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, dan jangan sekali-kali ingin mencoba untuk tidak jujur, karena lambat laun akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan, maka kalian agak agak susah nanti untuk kembali, ya, menjadi orang yang jujur. Jadi jujurlah senantiasa dimanapun kalian berada. Itu pesan Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Nah, ini akan membawa kepada kebaikan. Dan kalau sudah membawa kebaikan, maka orang yang jujur akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Belajar akan dimudahkan, ya. Kemudian mencari rizki akan dimudahkan. Segalanya pun akan dimudahkan. Karena ia sudah menjaga kejujuran itu dalam segala hal dengan baik. Makanya ini Nabi katakan, wa innal birra yahdi, ya, ilal birri. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan bagi diri kalian. Insya Allah kalian nanti ke depannya, kalau kalian senantiasa menjaga kejujuran, akan senantiasa terus Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian, berkahnya, rahmatnya, ya, dan juga segalanya. Itu. Bahkan Nabi menyatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan memberikan petunjuk ke dalam surga. Nah, hadisnya sampai seperti itu. Ya, Nabi sebutkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Bahkan Nabi menyatakan bahwa wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Sampai Nabi menyatakan begitu. Hendaklah seseorang, ya, selalu bersifat benar atau jujur dan memilih kebenaran itu atau kejujuran itu hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar, kata Allah. Tuh. Jadi selalu pilihlah kejujuran. Ketika kalian memilih, di sini ada kejujuran, di sini juga ada kedustaan, pilihlah kejujuran. Karena Allah akan memasukkan kalian menjadi golongan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Masya Allah, ya, anak-anakku, maka jagalah senantiasa kejujuran ini dalam segala hal, terutama jujur terhadap diri kita sendiri, ya, lalu jujur kepada orang tua kita, jujur juga kepada dewan-dewan guru, jujur juga kepada lingkungan kita, tetangga kita. Jangan ingin
ya mau untuk berdusta. Itu. Ya walaupun Nabi ada dusta yang dibolehkan. Insya Allah nanti itu dibahas. Ada dusta yang dibolehkan oleh Nabi. Tapi urusan-urusan yang positif, bukan urusan-urusan yang negatif atau merusak. Insya Allah itu nanti akan dibahas. Itulah barangkali bab yang pertama, hadis yang pertama yang Bapak bahas untuk kelas 9 ini, 1547. Kalian tolong ya seperti biasa kalian hafal hadis ini, ya, hafalkan hadis ini, karena insya Allah saat nanti bertatap muka dengan izin Allah, dengan Ustadz, kalian sudah bisa menyetorkan, ya. Dan kalian tulis juga secara mufradat di sini, ya biasa ditulis dengan rapi seperti biasa, kemudian artikan juga, kemudian kalian hafalkan. Itu saja, ya. Nah, untuk soal-soal belum. Ya, pelajari dulu itu mengenai tentang kejujuran. Jadi, kalau Ustaz simpulkan kejujuran itu merupakan akhlak yang terpuji. Dan kejujuran itu harus selalu tertanam dalam diri kita. Baik itu jujur terhadap diri kita, jujur terhadap orang tua, jujur juga terhadap dewan guru atau guru-guru kita, jujur juga di sekitar keliling kita, tetangga kita, rekan kita, sahabat kita, dan harus benar-benar senantiasa jujur. Nah, itu barangkali ya. Insyaallah itu berkait mengenai akhlak yang pertama tentang keutamaan jujur di mana saja kita berada. Dan itulah hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, barangkali itu saudaraku, ya, anak-anakku kelas 9, mudah-mudahan semangat selalu belajar, ya, KBM di rumah. Mudah-mudahan suatu saat dengan izin Allah kita akan bertemu pembelajaran langsung bertatap muka, ya. Jangan lupa kalian sudah hafal hadis ini, dan sekaligus kalian juga sudah sudah memahami, sudah mengerti, ya. Dan kalau belum mengerti, kalian bisa tanyakan ke Ustadz, ya. Barangkali itu saja. Sampai di sini Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.